Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transfer dan inkaso. Transfer atau jasa pengiriman uang adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima uang. Lalu di sini ada pihak yang terlibat dalam transaksi transfer. Yang pertama adalah nasabah. Nasabah adalah pihak pemilik dana atau penerima dana yang memindahkan atau menerima sejumlah dana melalui jasa pengiriman uang. Lalu yang kedua adalah bank penarik atau drawer bank. Itu adalah bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawi atau bank tertarik untuk diserahkan kepada penerima dana. Lalu yang ketiga ada bank tertarik atau drawi bank. Bank tertarik di sini adalah bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibawakan kepada penerima. Yang selanjutnya adalah beneficiary. Di sini adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawi bank. Yang berikutnya adalah jenis transfer. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Transfer keluar sendiri atau outgoing transfer itu adalah pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain ataupun cabang bank sendiri. Lalu yang berikutnya adalah transfer masuk atau incoming transfer. Nah, di sini pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri ataupun dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri ataupun penerima dana pada bank sendiri. Selanjutnya, kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah. Kegiatan transfer dana harus dikendalikan sedini mungkin dengan melalui penerapan prinsip mengenal nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim ataupun diterima. Untuk prinsip mengenal nasabah sendiri di sini adalah prinsip yang diterapkan oleh penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas pengirim ataupun penerima, untuk memantau kegiatan usaha pengiriman uang dan juga melaporkan transaksi yang mencurigakan. Adapun di sini tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah. Yang pertama adalah pengenalan terhadap nasabah. Di sini dilakukan penelitian identitas
saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Dimas tentang akuntansi transfer keluar dan akuntansi transfer masuk. Yang pertama, akuntansi transfer keluar. Nah, di slide dijelaskan bahwa akuntansi transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Nah, di sini transfer keluar yaitu transfer yang terjadi antara bank itu sendiri dengan kantor bank cabang ataupun bank lainnya. Seperti contoh di halaman 292 itu Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Di sini Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dananya ke cabang Solo, yang mana Bank Mitra Niaga cabang Solo melalui Bank Indonesia, sehingga pencatatan jurnal yang dilakukan Bank Mitra Niaga Semarang yaitu RAK cabang Solo di debit dan Giro Bank Indonesia di kredit. Kemudian contoh yang kedua di halaman 293, di situ Bank Mitra Niaga Semarang menerima amanat dari nasabah Giro Saudara Faisal untuk mentransfer dananya sebesar 30 juta ke Bank Bahana cabang Bandung. Untuk transfer ini membebani nasabah untuk komisi transfer 10.000 beban gironya. Nah, di sini dilakukan transfer antar bank di luar kota. Nah, sehingga bank pengirim itu harus tetap berhubungan dengan kantor bank cabangnya di luar kota, yang mana Bank Mitra Niaga Semarang harus berhubungan dengan Bank Mitra Niaga Bandung. Bank Mitra Niaga Bandung inilah yang nantinya akan berhubungan dengan bank tertuju atau Bank Bahana Bandung. Seperti itu, melalui clearing. Nah, di sini pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang yaitu Giro Saudara Faisal di debit, RAK cabang Bandung di kredit, dan pendapatan komisi di kredit. Kemudian contoh yang berikutnya, nasabah Giro bernama Amin memberikan amanat kepada Bank Mitra Niaga Semarang untuk mentransfer dana yang ditujukan kepada saudara Diana, nasabah Bank Mitra Niaga cabang Cirebon, sebesar 50 juta. Untuk itu, Amin menyerahkan perintah pendebitan Giro sebesar 15 juta. Cek bank sendiri, yaitu Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh saudara Rahmat 10 juta, cek Bank Sejati Semarang 20 juta, tunai 5 juta, untuk komisi transfer 10 juta atas beban giro. Clearing dinyatakan efektif hari ini. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa terjadi transfer dana antara Bank Mitra Niaga Semarang dan Bank Mitra Niaga Cirebon, yang mana berarti ini transfer antara dua bank yang sama, antara kantor cabang, seperti itu. Transfer ini akan dilaksanakan jika seluruh dana setoran telah efektif, sehingga setoran berupa warkat bank sendiri harus dikonfirmasikan terlebih dahulu dan warkat bank lain harus dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh warkat efektif, maka transfer dapat langsung dilakukan. Nah, di sini contohnya jurnalnya pencatatan saat clearing pertama, yaitu sebesar 20 juta, yang mana 20 juta ini itu berasal dari cek bank sendiri atau Bank Mitra Niaga Semarang, cek Bank Sejati Semarang sebesar 20 juta. Cek Bank Sejati Semarang sebesar 20 juta itu clearing di debit karena masih belum dicairkan. Nah, pencatatan saat clearing kedua dan seluruh dana dinyatakan efektif. Nah, di sini jurnalnya clearing di kredit. Nah, clearing di kredit karena sudah dinyatakan sah dan bisa dicairkan, seperti itu. Kemudian kas sebesar 5 juta di debit, Giro Amin sebesar 15 juta 10.000 di
debit. Nah, giro amin, mengapa giro amin ini didebit sebesar 15 juta? Karena dia menyerahkan perintah pendebetan giro sebesar 15 juta. Nah, di sini ada 10.000 menjadi 15 juta 10.000 itu karena ada pendapatan komisi transfer itu sebesar 10 juta atas beban sebesar 10.000 atas beban giro. Kemudian giro rahmat ada 10 juta dan giro Bank Indonesia sebesar 20 juta. Kemudian RAK cabang Cirebon di kredit sebesar 50 juta dan pendapatan komisi di kredit sebesar 10.000. Yang selanjutnya akuntansi transfer masuk. Nah, akuntansi transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Dalam hak menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiari. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Nah, contohnya masih menggunakan contoh di halaman 292, hanya di sini ada perbedaan dalam pencatatannya. Nah, kan pada contohnya bahwa contoh yang pertama bahwa Bank Mitra Niaga Semarang itu mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo. Berarti kan dalam hal ini transferan itu masuk ke Bank Mitra Niaga cabang Solo, sehingga pencatatan yang dilakukan di Bank Mitra Niaga cabang Solo yaitu giro Bank Indonesia di debit dan RAK cabang Semarang di kredit. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu tadi terkait Bank Mitra Niaga menerima amanat dari nasabah giro mentransfer dananya ke Bank cabang Bandung, ke Bank Bahana Bandung. Nah, di sini maka yang berhubungan di sini berhubungan dengan Bank Bahana di Bandung yaitu Bank Mitra Niaga cabang Bandung, sehingga pencatatannya dilakukan oleh Bank Mitra Niaga cabang Bandung, yang mana pencatatannya yaitu RAK cabang Semarang di debit dan giro Bank Indonesia di kredit. Seperti itu. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi ini. Itu slide yang berikutnya adalah kita lihat jenis inkaso. Nah, jenis inkaso ini itu terdiri dari, itu ada beberapa, itu dilihat dari jenisnya, kemudian dilihat dari lalu lintas, kemudian dilihat dari lalu lintas dana, kemudian dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu ada dapat dilihat dari jenisnya. Inkaso dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inkaso dengan warkat tanpa lampiran, kemudian ada inkaso dengan warkat berlampir. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi inkaso yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampirannya. Nah, jadi inkaso dengan warkat tanpa lampiran ini warkat inkaso yang biasanya digunakan itu untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun. Itu contohnya seperti cek, biljet, terus giro ataupun surat berharga lainnya. Kemudian yang kedua itu ada inkaso dengan warkat berlampiran. Nah, inkaso dengan warkat berlampiran di sini itu adalah warkat yang inkasonya harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, itu contohnya seperti kwitansi, kemudian faktur polis, asuransi, atau surat-surat lainnya yang disetujui oleh pihak bank. Nah, selanjutnya itu kita lihat jenis inkaso. Nah, dilihat dari lalu lintas dananya. Nah, di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inkaso keluar maupun inkaso keluar dan inkaso masuk. Nah,
Jadi kita lihat yang pertama itu ada inkaso keluar. Nah, inkaso keluar ini inkaso atas instruksi nasabah. Nah, untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Nah, inkaso ini juga dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemakarsa setelah inkaso berhasil. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, inkaso masuk. Nah, inkaso masuk ini maksudnya adalah tagihan masukan atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Nah, itu pada jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Kemudian yang ketiga itu, yang berikutnya itu ada jenis inkaso yang dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Di sini dibedakan menjadi dua juga. Ya, membedakan menjadi dua. Yang pertama kita lihat ada inkaso melalui bank lain. Nah, di sini dimaksudkan yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank di luar kota, bank lain di luar kota. Nah, dalam hal ini inkaso juga bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Nah, bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang ditujui seperti itu. Kemudian kita lihat yang berikut itu inkaso melalui cabang bank sendiri. Yang tadi kan inkaso melalui bank lain, yang berikut ini inkaso melalui cabang bank sendiri. Nah, di sini dimaksudkan bahwa inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri itu untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Jadi seperti itu. Baik, saya Bonang Tursua, NIM 050 akan melanjutkan materi tentang akuntansi inkes, di mana dalam akuntansi inkes ini ada akuntansi inkes keluar. Inkes itu sendiri merupakan kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan inkes, namun setiap inkes memberikan hasil. Pihak tertagih kemungkinan tidak mampu membayar tagihan, sehingga bank pelaksanaan tidak dapat memaksa pihak tagihan untuk membayarnya. Untuk mengetahui ketidakpastian inkes diperlukan waktu untuk konfirmasi. Hasil inkes bisa langsung dikreditkan ke rekening giro atau tabungan si pemberi amanat di bank pemerkarsa. Baik, yang berikut ada contoh transaksi antar cabang. Contoh transaksi inkes antar cabang. Tanggal 10 Mei 2018, Bank A Semarang menerima amanat warkat inkes dari Saudara Amir untuk diinkes ke Bank A Bandung. Beban Saudara Ali senilai 100 juta. Pada saat menerima setor, Bank A Semarang selaku bank pemerkarsa harus mencatat pada rekening administratif sebagai berikut. Tanggal 10 Mei 2017, rekening Dr. Warkat Inkes di-store atau ditagih sebesar 100 juta di sebelah debit. Yang berikut, pencatatan dengan ayat jurnal tunggal posisi kredit. Sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemerkarsa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Pada hari yang sama, Bank A Semarang menerima konfirmasi bahwa inkes untuk beban Saudara Ali, nasabah Bank A Bandung dinyatakan efektif atau ada dananya. Kalau demikian, maka tugas bank pemerkarsa pertama, menihilkan rekening administratif untuk inkes ini. Dan yang kedua, melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan cara pencatatan pada rekening real atau efektif. Komisi inkes ditentukan 0,05%. Pencatatan di rekening administratif sebagai berikut. Tanggal 10 Mei 2018, rekening Dr. Warkat Inkes di-store atau ditagih sebesar 100 juta di sebelah debit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Venan, yang mana pencatatan di rekening administratif yaitu
warket inkaso disetor dan ditagihkan di debit sebesar 100 juta. Pencatatan di rekening real yaitu RAK cabang Bandung di debit sebesar 100 juta, giro Amir di kredit sebesar 99.500.000 dan pendapatan komisi di kredit sebesar Rp500.000. Pelimpahan hasil inkaso itu sebenarnya tidak hanya ke giro, tetapi tergantung pada permintaan si pemberi amanat. Misalnya bisa ke tabungan atau rekening lain yang dikehendaki. Nah, diasumsikan bahwa Amir adalah nasabah Bank Semarang. Bila Amir bukan nasabah bank tersebut, maka Bank A di samping mencatat rekening administrasi juga mencatat terlebih dahulu dalam rekening real sebagai berikut. Nah, di sini dicatat pada rekening real RAK cabang Bandung di debit sebesar 100 juta. Kemudian warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar di kredit sebesar 100 juta. Nah, catatan ini untuk menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Nah, jika pemberi amanat ini mengambil secara tunai, maka di jurnal Bank A Semarang itu menjadi warkat inkaso telah ditagih di debit, kemudian warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar di debit sebesar 100 juta dan kas di kredit sebesar 99.500.000 dan pendapatan komisi di kredit sebesar 500.000. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang akuntansi inkanso masuk dari cabang bank sendiri. Nah, di mana akuntansi inkanso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening yang pihak tertagih. Nah, di sini ada kelanjutan dari contoh yang sebelumnya, di mana bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro Ali sebesar 50 juta, beban tabungan sebesar 20 juta, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin sebesar 30 juta, maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank A Bandung adalah pada tanggal 10 Mei 2018, giro Ali di debit sebesar 50 juta, tabungan Ali di debit sebesar 20 juta, dan giro Amin di debit sebesar 30 juta. RAK cabang Semarang di kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya yaitu transaksi inkanso antar bank via kantor cabang bank sendiri, di mana transaksi inkanso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau di wilayah clearing bank yang dituju. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkanso hanya akan berhubungan oleh X senilai 500 juta. Pencatatan Bank A pada saat penerimaan setoran warkat inkanso adalah pencatatan di rekening administratif, di mana pada tanggal 20 Mei 2018 RAR warkat inkanso disetor dan ditagihkan sebesar 500 juta di debit. Nah, atas dasar setoran cek tersebut, kemudian Bank A Jakarta selanjutnya mengirimkan cek atau bilet giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabang di Surabaya untuk dikliringkan. Nah, bila Bank A cabang Surabaya telah menginformasikan bahwa cek telah divalidasi oleh Bank B Surabaya dan dinyatakan efektif melalui clearing, maka Bank A Jakarta segera membukukan hasilnya ke rekening saudara Y setelah dipotong komisi inkanso sebesar 1 juta. Misalnya pada tanggal 21 Mei 2018, dana dinyatakan efektif oleh Bank A Surabaya, maka pencatatan jurnal di Bank A Jakarta adalah pada tanggal 21 Mei 2018,
RAR Warkat Inkasso dan ditagihkan atau dicairkan sebesar 500 juta di sebelah kredit. RAK Cabang Surabaya sebesar 500 juta di debit. Giro Y sebesar 499 juta di sebelah kredit. Pendapatan komisi sebesar 1 juta di sebelah kredit. Nah, pencatatan transaksi di cabang pelaksanaan atau Bank A Surabaya adalah pada saat menagih melalui clearing dengan Bank B Surabaya. Nah, di situ dicatat pada tanggal 21 Mei 2018 RAR Warkat Clearing sebesar 500 juta di kredit. Pada saat clearing dinyatakan berhasil atau dana dinyatakan efektif, maka 21 Mei 2018 RAR Warkat Inkasso disetor dan ditagihkan atau dicairkan sebesar 500 juta di sebelah debit. Giro BI sebesar 500 juta di sebelah debit. RAK Cabang Jakarta sebesar 500 juta di sebelah kredit.